Barang siapa yang menjaga lisannya, niscaya Allah akan menutup aibnya. Percayalah, kalau kita suka membuat, mengatakan, membuka aib orang lain dengan lisan kita, satu ketika pun dibuka aib. Man kaffa lisanahu satarallahu auratuh. Barang siapa yang menjaga lisannya, Allah akan menutup aibnya. Wa man malaka ghadabahu waqahu Allahu 'adzabah. Dan siapa yang menahan amarahnya, niscaya Allah melindungi dari keburukan dirinya. Kalau sudah marah, lepas kontrol, boleh jadi karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, mulai berubah wajahnya, mulai ekspresinya pun tidak lagi seperti sedia kala. Repotnya bila tidak mampu mengendalikan diri, marah. Makanya Rasul bersabda, la taghdab ala kalian. Jangan marah. Niscaya surga bersama. Jika marah tak mampu dikendalikan, biasanya lisan yang mulai keluar kalimat-kalimat yang tidak terkontrol. Kamu gak tahu siapa saya. Alah, ngaca ya. Oh, mulai keluar. Ya. Karenanya siapa yang tak mampu mengendalikan amarahnya, niscaya akan keluar keburukannya. Namun wa man malaka ghadabahu waqahu Allahu 'adzabah. Siapa yang mampu menahan amarahnya, niscaya Allah melindungi dari keburukan dirinya. Wa man a'tadara ila Allah qabila Allahu 'azra. Dan siapa yang memohon ampunan kepada Allah, niscaya Allah menerima permohonannya. Artinya dari sabda Rasulullah SAW ini, saat kita mampu menjaga lisan, Allah tutup aib kita. Yang kedua, saat kita mampu menahan amarah, akan terhindar keburukan-keburukan termasuk yang keluar dari lisan kita. Berikutnya, kala itu kita jaga lisan, kita mampu kendalikan diri, seraya kita mohon ampunan pada Allah, niscaya Allah akan terima permohonan ampunannya. Dan bahkan bukan hanya memohonkan ampun untuk dirinya, ya Allah, hamba difitnah, ya Allah, hamba digunjingkan demikian, ya Allah, tidak benar apa yang dikatakannya, ya Allah. Kenapa? Aku sudah berbuat baik, kok justru demikian sikapnya, perbuatannya, ucapannya kepada hamba. Beri hamba, ya Allah, kekuatan lahir batin. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jangan sampai apa yang aku lakukan justru nanti menjadikan hamba jauh darimu. Justru nanti kalimat-kalimat yang hamba utarakan justru semakin melukainya dan memperuncing keadaan. Astagfirullahaladzim. Kalau perlu, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Sudah, maafkan mereka, mohonkan ampun untuk mereka. Ya Allah, boleh jadi apa yang mereka sangkakan pada hamba, memang hamba banyak khilaf salah. Boleh jadi selama ini hamba menganggap benar,
hamba itu astagfirullah, dan jadikan aku pun mampu melapangkan hatiku dan memaafkannya. Doakan semoga mereka tetap dalam nuansa hidayah petunjukmu. Kasih doa. Al-Fatihah. Wah, mantap ya. Saudara sekalian, selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, jadi dalam kitab Al-Fathul Lisan ini Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali banyak menukil hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan lisan. Berikutnya sabda Al-Mustafa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, An-nasu salasa. Manusia itu ada 3 macam. Ghanimun wa salimun wa syahibun. Orang yang memperoleh kemenangan. Yang kedua, orang yang salimun, selamat. Dan yang ketiga, orang yang syahibun, yang binasa. An-nasu salasa ghanimun wa salimun wa syahibun. Manusia itu ada 3 macam. Yang pertama, tergolonglah orang yang memperoleh kemenangan. Yang kedua, orang yang selamat. Dan yang ketiga, orang yang binasa. Fal-ghanimul ladzi yadhkurullah. Orang yang memperoleh kemenangan adalah orang yang senantiasa berzikir, ingat selalu hatinya terpaut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ghanimun wa salimun. Kemudian orang yang selamat adalah orang yang diam. Karenanya falyaqul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau lebih baik diam. Diam lebih selamat. Karena sekarang ini banyak kita mendapatkan informasi, berita apapun, kadang kita salah menginterpretasikannya, salah memproyeksikannya. Yang ada adalah opini, yang ada adalah spekulasi, yang ada adalah apabila ditanamkan sudah ada sebuah kebencian, aku mau dibilang mending diam. Ya. Lain lagi dalam berdakwah saja Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a siapa lagi kah yang lebih baik qaulan mimman da'a, perkataannya mengajak pada manusia dakwah. Siapa terbaik mengajak kepada kebaikan-kebaikan? Tapi jangan lupa wa'amila sholihah, dan melakukan amal soleh yang dilandasi keimanan. Tidak cukup kita sudah katakan yang baik,
contohkan, wujudkan dengan perilaku dalam wujud kita sedang lakukan dalam bentuk amal soleh. Ayat selanjutnya cukupkah? Wa qala innani minal muslimin. Dan mereka mengatakan, sesungguhnya aku ini orang yang sudah berserah diri. Memang apa Islam? Aslam muslimun islaman. Salam, tebarkan kedamaian. Salam termasuk yang keluar dari lisannya menyejukkan, memotivasi, menginspirasi, membuat suasana jadi kondusif. Nah, bahkan ketika menghadapi orang yang sedang putus asa, ada problematika hidup dan kehidupan, beri penguat. Dan ketika kita mengatakan sabar, kitanya nggak sabar, percayalah, nggak masuk dalam rumpul. Ini pentingnya waqala innani minal muslimin, dan pentingnya kita dalam qaulan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan, kita buktikan dengan amal soleh. Nah, yang berikutnya ya, bahwasanya wasyahibul ladzi yaqulu fil batil, sedangkan orang yang binasa adalah orang yang banyak bicaranya tentang kebatilan. Ya, memprovokasi, adu domba, kumpul aja. Jadi di sini sangat jelas agar menjadi orang-orang yang menang. Makanya perhatikan kumandang azan maupun iqamah. Pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, agungkan selalu Allah. Dan saat kita sholat, wa zikrullah akbar, ingat Allah, ingat keagungan besarnya. Aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat. Dan mantap, asyhadu an la ilaha illallah, orang yang sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada. Jaga lisan. Wa Muhammad Rasulullah, kalau sudah bersaksi Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, kita harus menyadari yang nama bois kali utama mimma makarimal akhlak. Tidaklah diutus Rasul untuk kesempurnaan akhlak. Salah satu akhlak mulia jaga lisan. Ikut salat. Makanya saat salat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan Assalamualaikum. Artinya orang yang salat tebarkan kedamaian, termasuk ucapan yang baik. Tidak menjadi pribadi-pribadi yang justru mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kemudian alan falah,
kemenangan. Nah, sabda Rasul ini salah satu kriteria orang yang memperoleh kemenangan adalah mampu menjaga lisannya. Tuh. Agungkan lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Orang yang memperoleh kemenangan adalah wal ghanimul ladzi yadhkurullah, yang selalu hatinya terpaut pada Allah. Karenanya bagaimana solusinya agar lisan ini terjaga, agar tidak melukai, agar kita senantiasa salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia amat sangat ditentukan dengan kemampuan menjaga lisannya. Diam selamat, dan orang yang memperoleh kemenangan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala tentunya perbanyak untuk selalu zikrullah. Ya, mending kita perbanyak zikir lisan, zikir dengan hati, bahkan zikir nafas, naik turunnya nafas terpaut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa memperbanyak zikir, insya Allah hatinya tenang, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah marah, akan hilang aneka macam penyakit hati, hasad, dengki, dendam. Wah, kalau udah hasad, kalau udah hasud, kalau sudah dengki, aduh, bisa keluar ini mulut. Hal-hal yang tidak perlu dan bahkan bisa dilebih-lebihkan. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya biasa zikir, ingat, terpaut hati yang sebanyak-banyaknya. Dari mulai bangun tidur, tertidur lagi, banyak zikirnya, baik dengan lisannya maupun kalbu hatinya, ketimbang berbicara yang tidak perlu, apalagi menggibah, menggunjing, fitnah. Tuh, solusinya perbanyak itu. Nanti timbul ketenangan, malas saja kalau bicara yang enggak lah. Gimana? Nanti diamnya bukan sembarang diam, terpaut diamnya itu hatinya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk sama-sama kembali sebagai penutup ya, hadis yang insya Allah kita sama-sama akrab di telinga kita, hafal. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir wal yaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik, baik saja yang benar, atau lebih baik diam. Dan kita lanjutkan sedikit. Rasul pun dalam sebuah sabdanya, laisa syai'un minal jasadi illa yashku ila Allah lisana ala iddati. Segala sesuatu dari jasad ini akan melapor kepada Allah tentang lisan karena ketajamannya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia amat sangat tergantung kemampuan menjaga lisannya. Yang sudah berlalu
kita mohon ampun. Dan ada yang pernah kita lukai, jika jumpa lapangkan hati, mohon maaf, doakan mereka, bertekad sejak hari ini, saat ini, sekarang aku akan mengatakan yang baik-baik saja atau lebih baik diam, dan aku akan lebih nikmat terpaut hati pada Allah. Karena menjaga lisan termasuk mensyukuri karunia besar dari Allah, yakni 2 bibir dan 1 lisan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah kasih apa? Lisan dan 2 bibir sebagai lambang syukur. Mending lisan dan 2 bibir ini kita gunakan tilawah Al-Quran, kita gunakan zikrullah, diamnya pun bisa kita tafakkur, seraya selalu menyebut asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah perlahan namun pasti ada perubahan pada diri kita untuk bagus hablum minallah kita dengan selalu zikrullah, ingat Allah, dan bagus pula hablum minannas kita, termasuk hablum minannas bagus tercermin dari ucapan yang keluar yang baik-baik saja, insya Allah. Semoga